Sel bakteri. Ada 3 nih struktur utama sel pada bakteri. Yang pertama itu adalah dinding sel, kemudian yang kedua membran plasma atau membran sel, kemudian yang ketiga adalah sitoplasma. Kita bahas satu persatu untuk struktur utamanya. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel pada bakteri itu komponen utama penyusun dinding selnya itu disebut dengan peptidoglikan. Ya, peptidoglikan ini adalah ikatan polisakarida dan protein. Berdasarkan perbedaan struktur dan komposisi dinding sel pada bakteri, itu bakteri ini dapat dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan bakteri gram positif, ada yang disebut dengan bakteri gram negatif. Perbedaannya adalah kalau bakteri gram positif, perhatikan gambarnya, ini merupakan bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikannya itu yang tebal, ya, dan kandungan lemaknya ini yang rendah. Jadi kalau misalkan ini diwarnai dengan pewarna gram dan diamati dengan mikroskop, biasanya dia akan memunculkan atau tampak berwarna ungu atau violet. Sedangkan kalau bakteri gram negatif, ini merupakan bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikannya itu tipis dan kandungan lemaknya ini lebih tinggi. Nah, kalau bakteri ini diwarnai maka akan tampak berwarna merah. Oke, berikutnya adalah membran plasma atau membran sel. Fungsinya yang mengendalikan transportasi zat menuju ke dalam dan keluar sel bakteri. Lanjut, berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel untuk mendapatkan energi. Di dalam sitoplasma itu biasanya ada DNA, ada RNA, ada ribosom, dan lain-lain sebagainya ya. Selain struktur utama, bakteri juga memiliki struktur tambahan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mesosom. Mesosom ini merupakan tonjolan membran yang penghasil energi. Ya, fungsinya sebagai sintesis dinding sel dan pembelahan inti sel pada bakteri. Berikutnya adalah nukleoid yang berfungsi sebagai pembawa informasi sifat utama yang diperlukan oleh sel bakteri. Oke, jadi inti sel pada bakteri itu disebut dengan nukleoid. Di dalamnya ada DNA yang berupa DNA sirkuler ya, bentuknya seperti ini. Ini juga disebut dengan DNA kromosom yang merupakan inti sel pada bakteri. Berikutnya adalah plasmid. Kalau nukleoid tadi dia membawa sifat utama yang diperlukan oleh sel bakteri, sedangkan kalau plasmid ini dia membawa sifat yang membuat bakteri dapat bertahan hidup. Jadi plasmid ini dia membawa sifat untuk ketahanan hidup pada bakteri. Plasmid ini berupa DNA sirkuler yang merupakan non-kromosom, artinya dia berada di luar kromosom atau disebut dengan ekstra kromosomal. Ya, jadi dia berada di luar kromosom. Kalau misalkan kita bisa lihat gambarnya seperti ini, bagian yang ini disebut dengan nukleoid yang tadi berfungsi sebagai pembawa sifat utama pada sel bakteri. Nah, kalau yang ini disebut dengan plasmid, dia membawa sifat untuk bakteri bisa bertahan hidup dari antibiotik. Lanjut, berikutnya adalah ribosom. Nah, ini sering kita dengar, ribosom itu berfungsi sebagai proses sintesis protein. Sintesis itu artinya dia membentuk ya. Jadi dia membentuk protein itu di ribosom. Ribosom pada bakteri ini dia berukuran lebih kecil ya dibanding dengan ribosom pada sel eukariotik lainnya. Karena kan kalau sel bakteri ini dia bersifat sel prokariotik ya. Oke, berikutnya adalah endospora. Endospora ini merupakan struktur yang dibentuk oleh bakteri saat keadaan dorman atau istirahat.
Fungsinya mampu membuat bakteri ini bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim, misal pada lingkungan yang panas. Jadi bakteri ini bisa membuat dinding selnya itu menebal, ini disebut dengan endospora, supaya dia bisa bertahan dalam keadaan yang ekstrim atau keadaan panas ya. Sehingga bakteri ini mampu mempertahankan bagian-bagian atau organel-organel yang ada di dalam sel, supaya organel yang ada di dalam sel itu bisa tetap bertahan dan bakteri ini juga bisa tetap bertahan, dinding selnya itu menebal. Nah, inilah yang disebut dengan endospora. Lanjut, flagel. Flagel ini merupakan alat gerak pada bakteri. Nah, berdasarkan letak dan jumlah flagelnya, bakteri ini dibedakan menjadi beberapa flagel. Yang pertama ada yang disebut dengan monotrik. Monotrik ini artinya bakteri yang memiliki satu flagel di salah satu ujungnya, bentuknya seperti ini ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan amfitrik. Amfitrik ini artinya bakteri yang memiliki sejumlah flagel di kedua ujungnya. Kemudian juga ada yang disebut dengan lofotrik. Lofotrik ini artinya bakteri yang memiliki flagel atau sejumlah flagel begitu ya di salah satu ujungnya saja. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan peritrik. Peritrik ini merupakan bakteri yang memiliki flagel di seluruh bagian tubuhnya. Nah, jadi tubuhnya itu memiliki flagel supaya bakteri bisa bergerak ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Berikutnya adalah struktur pili dan fimbria. Kita perhatikan gambarnya. Ini yang paling pendek itu disebut dengan fimbria. Dia fungsinya sebagai melekat ya, melekatkan bakteri satu dengan bakteri yang lainnya. Kemudian yang ukuran sedang ini disebut dengan pili, yang nantinya berfungsi pada proses konjugasi pada bakteri. Apa itu konjugasi? Nanti kita bahas di reproduksi bakteri. Nah, yang paling panjang ini disebut dengan flagel. Flagel tadi disebut dengan alat gerak pada bakteri. Kemudian struktur yang terakhir adalah kapsul. Kapsul adalah bagian terluar dari bakteri itu sendiri yang berfungsi sebagai pelindung bakteri. Nah, itu tadi beberapa struktur utama dan struktur tambahan pada sel bakteri. Penjelasan dari saya Syarifah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah.